Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Imron Han dengan NIM 24051204179 dari kelas 2024 TIF. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana keamanan data diterapkan di aplikasi Tokopedia. Cyber Security, penerapan keamanan data pada aplikasi Tokopedia. Sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia tentunya melakukan transaksi berkali-kali pada setiap harinya. Banyak sekali transaksi yang terjadi antara pengguna dan pembeli di aplikasi Tokopedia ini. Nah, pengguna dari penjual maupun pembeli tentunya memasukkan berbagai data kepada aplikasi Tokopedia untuk bisa melakukan transaksi dengan aman dan terkendali. Di sini data menjadi sebuah aset penting untuk Tokopedia karena itu bukan hanya sebuah angka, sebuah huruf, sebuah teks, tapi juga merupakan simbol kepercayaan dari pengguna aplikasi Tokopedia. Jadi bayangkan saja semisal data dari pengguna hilang atau bocor, tentunya kepercayaan dari pengguna Tokopedia akan hilang dan mereka akan memutuskan untuk berpindah ke platform yang lain. Maka Tokopedia tentunya akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegunaan utama dari aplikasinya. Bagaimana dia akan menjalankan kegunaannya jika tidak ada pengguna, penjual atau pembeli? Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, visi utamanya, visi keamanannya menjaga kepercayaan jutaan pengguna. Tantangannya mungkin ada peretas, ada ancaman akun takeover, penipuan transaksi, fraud, dan kebocoran data. Prinsip utamanya privacy by design. Jadi semenjak awal Tokopedia dibangun, mereka sudah menerapkan privacy sebagai prinsip utama karena yang tadi, data sama dengan kepercayaan dari pengguna. Seperti halnya jadi di sini keamanan data Tokopedia seperti sebuah bank, uangnya adalah data pengguna, dan gembok atau security atau satpam di depannya adalah hal-hal yang diterapkan oleh Tokopedia untuk menjaga keamanan data dari pengguna yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini penerapan keamanan data. Tokopedia menerapkan keamanan data berlapis termasuk enkripsi data, metode pembayaran terenkripsi, PCI DSS level 1, serta sistem OTP dan 2FA. OTP itu one time password dan 2FA two factor authentication. Mereka juga tersertifikasi ISO 27001 dan ISO 27701 untuk manajemen keamanan dan privasi data. Langkah ini melibatkan pelatihan keamanan cyber karyawan dan pemantauan aktif untuk melindungi informasi pengguna. Apa saja itu tadi yang diterapkan oleh Tokopedia seperti enkripsi, OTP, dan lain-lain akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, enkripsi data. Di sini enkripsi data yaitu ketika pengguna memasukkan data kepada Tokopedia sebagai contoh password, yang nantinya data tersebut akan dimasukkan atau disimpan ke dalam server oleh servernya Tokopedia, dan nanti di server Tokopedia data yang dimasukkan tadi tidak hanya disimpan dalam teks biasa, melainkan mereka akan menggunakan teknologi yang namanya hash. Hash di sini akan mengubah tadi data yang sudah dimasukkan pengguna menjadi kode acak yang nantinya jadi misalnya pengguna memasukkan password 123, nanti di server mereka, server Tokopedia, akan menjadi kayak kode acak AFC DG375 dan lain-lain mungkin itu. Nah, itu nanti akan tentunya membuat peretas sulit untuk mengetahui data-data dari pengguna itu. Bahkan karyawannya saja juga hanya melihat kode
acak itu tadi. Lalu juga mereka juga menerapkan yang namanya TLS, Transport Layer Security. Itu seperti untuk memastikan bahwa browser kita dan server Tokopedia nanti itu aman dari penyadapan oleh pihak-pihak tidak berwajib. Jadi seperti itu termasuk enkripsi data. Jadi harusnya ketika ada pertas mencoba masuk, mereka akan dihadang oleh banyaknya kode-kode yang tidak, jadi menyusahkan lah intinya, seperti itu. Selanjutnya ada ini ya, di sini kita akan bahas keamanan pembayaran PCI DSS level 1. Tokopedia mematuhi standar payment card industry data security standard PCI DSS level 1 yang merupakan sertifikasi tertinggi untuk pengamanan data kartu kredit atau debit dan transaksi digital. PCI DSS ini sendiri adalah standar keamanan yang dibuat oleh kredit company kredit terbesar seperti Visa, Mastercard dan lain-lain sebagainya. Dan level 1 di sini bukan level 1 maksudnya level paling rendah, bahkan ini termasuk level paling tinggi, yaitu Tokopedia harus melalui audit keamanan tahunan yang sangat ketat agar bisa mencapai level 1, bertahan level 1 untuk dalam maksud keamanan data. Nah, dan juga kan kredit, kartu kredit, debit dan pembayaran digital lainnya merupakan menjadi hal yang sensitif bagi banyak orang di era globalisasi ini, di era modern ini, di mana teknologi ada di mana-mana. Nah, maka dari itu Tokopedia tentunya juga menjaga sekali tentang data debit dan kartu dan pembayaran digital lainnya. Nah, di sini ada juga yang namanya tokenisasi. Tokenisasi adalah ketika kita memasukkan data tentang data tentang kredit atau debit, mereka akan menyimpan di server Tokopedia berupa token. Jadi kurang lebih sama seperti enkripsi data. Jadi nanti akan dia masuknya sebagai token, bukan data yang benar-benar asli seperti yang kita lihat saat memasukkan data tersebut. Selanjutnya ada autentikasi dua faktor atau two factor authentication 2FA dan OTP, one time password. Pengguna didorong mengaktifkan fitur 2FA dan menggunakan one time password untuk mengakses akun, mencegah akses tidak sah. Nah, di sini mungkin sudah banyak dari kita yang familiar dengan 2FA dan OTP, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi 2FA ini adalah salah satu cara yang digunakan Tokopedia untuk mencegah akses atau login yang kemungkinan dari pihak yang tidak sah atau bukan pengguna asli, mungkin orang mencoba masuk yang tidak dikenal. Nah, jadi sebagai contoh, ketika nanti kita sudah login di HPA, lalu kita mengaktifkan 2FA, two factor authentication ini, nantinya ketika kita mencoba login atau mencoba masuk di aplikasi yang berbeda di perangkat lainnya, maka di perangkat lainnya itu, di perangkat B ini, akan meminta kita untuk memasukkan kode OTP yang nantinya kode OTP ini dikirimkan oleh Tokopedia ke perangkat A. Nah, di perangkat A muncul kode yang harus dimasukkan OTP tadi itu, one time password, ke kode B untuk bisa melaksanakan login. Jadi ketika misalnya orang lain yang mencoba masuk, mereka akan kesulitan karena tidak mendapat kode OTP itu tadi. Maka seperti contoh lain, misalnya di Google itu ada two factor authentication yang
nantinya jika ada perangkat lain masuk harus memberikan perangkat yang lama harus memberikan izin, jadi tidak ada muncul apakah ini Anda login. Jadi jika benar itu Anda bisa memilih pilihan yaitu saya, kalau bukan pilih bukan, nanti akan ada prosedur keamanan, mungkin ganti password dan lain sebagainya. Nah, untuk di Tokopedia ini nanti akan dikirimkan kode OTP melalui SMS ataupun lewat nomor yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, di sini juga Tokopedia juga sudah aktif mengkampanyekan atau menyebarkan bahwa kepada pengguna-penggunanya bahwa kode OTP itu harus dijaga, harus jangan asal diberikan kepada orang lain. Jadi misal Anda terkena scam ketika ada yang meminta kode OTP, sebaiknya jangan diberi, hubungi dulu pihak Tokopedia-nya melalui customer service dan lain sebagainya, baru setelah itu Anda akan dituntun untuk ke jalan selanjutnya. Selanjutnya ada sertifikasi standar internasional. Tokopedia memiliki sertifikasi ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 27701 Sistem Manajemen Informasi Privasi. Nah, ISO 27001 dan ISO 27701 ini merupakan standar dan bukti internasional bahwa Tokopedia sangat sangat menjaga keamanan dan privasi dari pengguna-penggunanya. ISO 27001 ini adalah sertifikasi bagaimana Tokopedia ini menjaga data-data para pengguna, penjual dan pembeli dari fisik yang dari kantor sampai ke bagian database. Jadi bagaimana mereka menjaga dengan sangat sistematis dan hal lain sebagainya sudah tersertifikasi oleh ISO 27001 ini. Nah, dan untuk ISO 27701 ini berfokus pada privasi yang dimana ini sangat penting setelah adanya undang-undang PDP atau PDP, perlindungan data pribadi, yang di sini Tokopedia sangat menjaga privasi dari penggunanya, sangat menjaga privasi dari penggunanya seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Tokopedia, yaitu ada enkripsi data, ada 2FA, OTP, ada tokenisasi untuk kartu debit. Jadi privasi pengguna sangat diutamakan oleh Tokopedia ini, terbukti dari didapatkannya sertifikasi yang berstandar internasional ini. Ini ada perlindungan infrastruktur, melakukan pemantauan sistem secara berkala dan memperbarui sistem keamanan untuk menangkal serangan cyber. Tentunya keamanan data di sini bukan hanya soal softwarenya, soal keamanan yang sudah diterapkan dalam program Tokopedia, tapi juga staff-staffnya atau orang-orangnya yang melakukan maintenance, yang menjaga data Anda secara fisik di kantor Tokopedia juga harus melakukan pelatihan-pelatihan khusus tertentu untuk lebih memperketat lagi perlindungan kepada data-data Anda. Jadi Tokopedia sendiri melakukan pelatihan kepada karyawan-karyawannya seperti simulasi phishing. Phishing sendiri adalah ketika misalnya ada orang tidak dikenal memberi Anda sebuah link, lalu Anda menekan link tersebut. Nah, link tersebut nanti bisa memberikan akses kepada peretas untuk memberikan data-data Anda. Nah, seperti itu. Jadi karyawan Tokopedia disimulasikan, diberi pelatihan agar selektif dan menjaga-jaga dan selalu berhati-hati untuk misalnya menekan link-link atau mencet tombol-tombol yang
ada di yang diberikan kepada mereka. Nah, lalu ada juga tentang memperbarui sistem keamanan untuk menangkal serangan cyber. Di sini maksudnya adalah mungkin yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan besar yang bergelut di bidang teknologi software, itu mereka bekerja sama, Tokopedia juga bekerja sama pada pihak-pihak peretas yang mau ditantang, mungkin kata-katanya, untuk mencari celah keamanan atau bug pada keamanan aplikasi Tokopedia. Jadi misalnya nanti peretasnya menemukan bug, menemukan celah, mereka akan memberitahukannya ke Tokopedia, lalu Tokopedia akan meningkatkan keamanan di pihak tim keamanan mereka, softwarenya tadi diperketat lagi, seperti itu. Jadi mereka sudah bekerja sama seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.